Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa cerah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan umur yang panjang serta kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Hadirin pemirsa cerah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan, di mana di bulan ini kita berkesempatan untuk memperbanyak dan menambah amal ibadah atau amal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan, di mana di bulan ini pahala dilipat gandakan. Melakukan amal kebaikan yang sunat dinilai seperti beramal yang wajib. Melakukan amal yang wajib nilainya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Hadirin pemirsa cerah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang menjadi kewajiban bagi umat Islam di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa. Maka melalui puasa ini, mari sama-sama kita meraih pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, bisa saja kita berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai. Hadirin pemirsa cerah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa penyebab puasa kita tidak bernilai apa-apa, kecuali hanya rasa lapar dan haus saja? Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengulang lagi pelajaran tentang hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah artinya menggunjing. Dalam hadis Nabi dikatakan, Dzikruka akhaka bima yakrah. Nabi SAW mengatakan ghibah itu apa? Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Maka, hal-hal yang disebutkan dalam ghibah bisa saja keadaan jasmani, pakaian,
nasabnya, keluarganya, perangainya, pekerjaan, perbuatan, atau ibadahnya, dan hal-hal yang lain yang menyangkut cacat, kekurangan, atau hal-hal yang bersifat negatif. Pendeknya, banyak hal yang bisa menjadi bahan gibah bila dimaksudkan untuk memperlihatkan sisi jeleknya. Oleh karena itu, marilah kita jaga mulut, mata, dan semua anggota tubuh kita dari gibah. Yang kedua adalah namimah. Namimah merupakan satu dari sekian jenis penyakit hati, di samping iri, dengki, takabur, sombong, dan sebagainya. Dasar tentang bahaya sifat namimah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maksudnya di sini ialah yang melakukan adu domba. Nah, di tengah-tengah kemajuan era teknologi informasi saat ini, melalui sarana gadget atau smartphone, hampir semua memiliki aplikasi media sosial atau medsos. Maka, dengan mudah seseorang meneruskan berita, informasi yang entah sumbernya dari mana, valid atau tidak, akurat atau tidak. Sangat sering kita temui seseorang dengan mudah mengendalikan jari-jarinya untuk share berita. Padahal berita itu tidak disaring, sehingga banyak mengandung unsur namimah atau adu domba. Jika dulu ada ungkapan, mulutmu harimaumu, kini menjadi jarimu harimaumu. Jari yang tidak dikendalikan akan mudah menghasut seseorang agar benci, menimbulkan pertikaian, perpecahan antara sesama muslim. Penyakit hati semacam ini sangat dilarang dalam Islam dan bagian dari perilaku tercela yang diharamkan. Hadirin pemirsa cerah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berdusta. Islam menganggap perbuatan berdusta atau bohong ini sebagai perbuatan yang buruk, yang dosa bila dikerjakan. Dengan kata lain, dusta itu dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Artinya, sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Dusta atau bohong sendiri adalah perbuatan mengatakan sesuatu berbeda dengan kenyataan, atau berbeda antara sesuatu yang dinyatakan dengan kenyataannya. Perbuatan berbohong termasuk tanda-tanda dari orang munafik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, bila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin pemirsa cerah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hal yang menghilangkan pahala puasa adalah memandang yang diharamkan atau memandang yang halal disertai syahwat. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah, orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga tersisa lapar dan haus saja. Hadirin pemirsa cerah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa menjalankan puasa secara sempurna
dan juga bisa menjauhi hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Sehingga puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.